Dingin Sahara tak pernah tidur. Ia menyisir hamparan bumi dengan bulir pasir yang menyengat kulit, menggurat wajah waktu, dan menenggelamkan jejak-jejak harapan yang belum sempat tumbuh. Di sudut Aljazair yang terpencil, di ujung dunia yang sepi, bentangan tenda-tenda tua berdiri bagai perahu-perahu yang karam di lautan gurun. Disinilah ribuan manusia tinggal, bukan karena mereka memilih, tapi karena dunia memilih untuk melupakan mereka. Di suatu pagi yang muram, saat matahari belum sepenuhnya menguapkan dingin malam, suara seorang anak perempuan terdengar pelan dari balik pintu tenda yang compang camping. "Umi, kapan kita bisa pulang?" Sang ibu menghentikan gerakannya. Tangan yang semula sedang menyaring tepung berhenti, lalu matanya menatap keluar, ke arah padang pasir yang tak berujung. "Kita sedang menunggu bintang menunjukkan arah," katanya, dengan suara yang mencoba tegar. Anak itu, bernama Laila, belum pernah melihat tanah air yang dikisahkan ayahnya. Tanah yang mereka sebut Saguya El Hamra, tanah tempat mata air mengalir dari batu dan bayangan unta bergerak di bawah langit kemerahan. Tanah itu, menurut dokumen resmi, adalah bagian dari Western Sahara, namun tak satu pun peta dunia mencantumkan nama negaranya dengan pasti. Ia seperti bayangan di tengah cahaya terang, tampak tapi tak pernah benar-benar hadir. Semenjak 1975, ribuan orang Sahrawi telah tinggal di pengasingan. Mereka tidak kalah perang dalam arti konvensional, tetapi mereka dikalahkan oleh pengkhianatan, kelambanan diplomasi, dan kemunafikan dunia internasional. Ketika Spanyol meninggalkan Western Sahara setelah menjajahnya selama hampir seabad, alih-alih diberikan kemerdekaan, wilayah itu dibagi diam-diam antara Maroko dan Mauritania. Front Polisario, gerakan pembebasan Sahrawi, berdiri menentang. Mereka memproklamasikan Republik Arab Sahrawi Demokratik dan mulai perang gerilya dari gurun tandus. Tapi dunia menutup telinganya. Satu demi satu negara sempat mengakui keberadaan negara ini. Namun tekanan politik dan kepentingan ekonomi membuat pengakuan itu hanya seperti oasis, tampak dari jauh, hilang saat didekati. Di Kamp Tindouf, waktu seakan beku. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada pasar kecil. Tapi semua itu rapuh. Bangunan dibuat dari lumpur yang mudah hancur saat badai menerjang. Tidak ada aspal, tidak ada aliran listrik permanen. Segala sesuatu dikirim dari luar, bantuan internasional, tangki air, makanan kering, dan harapan. Banyak anak lahir di kamp ini, dan mati di kamp ini, tanpa pernah melihat negaranya. Mereka tidak memiliki paspor, mereka tidak bisa bepergian bebas. Mereka adalah manusia yang terperangkap dalam transisi tanpa akhir, antara penjajahan yang sudah usai dan kemerdekaan yang tak kunjung tiba. Namun, yang luar biasa adalah bagaimana mereka tetap bermimpi. Mereka mengibarkan bendera Republik Sahrawi di tiap tenda, melukiskannya di dinding sekolah, dan menyanyikan lagu kebangsaan setiap pagi. Seolah-olah dengan terus mengucapkannya, dunia akan percaya bahwa negara mereka ada. Ada kisah-kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut, tentang ayah-ayah yang gugur dalam perang, tentang perjalanan melintasi padang pasir untuk menyelamatkan anak-anak dari bom, tentang ibu-ibu yang memimpin komunitas ketika para pria bertempur. Seorang nenek pernah berkata, "Kami kehilangan rumah kami, tapi kami tidak kehilangan diri kami. Kami masih Sahrawi." Di dinding sebuah sekolah darurat, tertulis kutipan dari pemimpin Front Polisario. "Lebih baik hidup merdeka di padang pasir daripada menjadi budak di rumah sendiri." Tapi apa arti kemerdekaan ketika seluruh dunia tidak peduli? Apa artinya bendera jika tak ada negara yang bersedia mengibarkannya bersama? Perserikatan Bangsa-Bangsa datang. Mereka membuat misi bernama MINURSO untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan. Tapi hingga kini, referendum itu tak pernah terjadi. Daftar pemilih diperdebatkan, status wilayah dikaburkan, dan sementara itu, Maroko membangun tembok pasir raksasa yang memotong Western Sahara menjadi dua. Di balik tembok itu, tambang fosfat terus dikeruk, laut diambil hasil ikannya,
dan turis-turis asing menikmati pantai-pantai yang seharusnya milik Sahrawi. Beberapa negara besar memilih bungkam karena alasan ekonomi. Yang lain pura-pura netral. Dunia lebih suka stabilitas palsu ketimbang keadilan yang rumit. Dan orang-orang seperti Laila harus menanggung akibatnya, hidup di dalam perkemahan, menunggu negara yang mungkin tak pernah datang. Meski begitu, kamp pengungsi itu tidak sunyi. Di malam hari, setelah pekerjaan selesai dan anak-anak selesai belajar dengan cahaya solar, mereka bernyanyi. Lagu-lagu rakyat, puisi-puisi perjuangan, kisah-kisah para syuhada. Dalam nyanyian itu, mereka membangun kembali identitas yang terus dihapus. Laila, kini remaja, mulai menulis. Diari kecilnya dipenuhi puisi tentang bintang, tentang ibu, tentang tanah yang belum pernah ia injak. Negeriku ada di dalam pasir, di dalam darah, dan di dalam doa Umi, tulisnya. Western Sahara bukan hanya konflik geopolitik. Ia adalah wajah manusia yang bertahan dalam ketidakpastian. Ia adalah tenda yang berdiri melawan badai. Ia adalah anak kecil yang menggambar negaranya di pasir, meskipun tidak tahu apakah dunia akan pernah mengakuinya. Dalam narasi ini, kita akan menyusuri sejarah yang rumit, perjuangan yang terjal, dan kehidupan yang terus berlangsung, meski terkubur di bawah pasir. Karena kadang, kisah paling menyentuh bukan yang penuh darah, tetapi yang penuh diam. Selamat datang di Western Sahara, tanah tanpa negara, tapi penuh jiwa. Dan di situ, di antara butiran pasir dan senyap malam Sahara, harapan tumbuh. Bukan karena dunia berubah, tapi karena mereka menolak untuk menyerah. Mereka percaya, suatu hari nanti, entah bagaimana, dunia akan melihat mereka lagi. Tidak sebagai pengungsi, tidak sebagai statistik bantuan pangan, tapi sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai Sahrawi. Sebelum bendera Spanyol dikibarkan di atas tanah tandus Western Sahara, padang pasir ini adalah rumah bagi suku-suku nomaden Sahrawi. Mereka hidup dalam harmoni dengan kerasnya alam, menggembala unta dan kambing, memanfaatkan oasis dan sumber air tersembunyi, serta membangun budaya yang terikat kuat pada gurun, pada angin, pada langit, dan pada jalur-jalur kuno yang hanya mereka kenal. Sahrawi bukan suku yang anonim. Mereka adalah bangsa yang memiliki bahasa, Hasaniyah, sistem adat, dan rasa memiliki terhadap tanah. Tapi dunia luar tak peduli. Bagi kekuatan kolonial yang datang, Sahara hanyalah peta kosong, halaman belum terisi dari buku imperialisme Eropa. Tahun 1884, dalam konferensi Berlin, pertemuan paling sinis yang pernah membagi benua Afrika seolah-olah itu papan catur, Spanyol diberikan hak atas wilayah pesisir yang kini dikenal sebagai Western Sahara. Tanpa bertanya pada penduduknya, tanpa memahami kehidupan di dalamnya, Spanyol menyebutnya Sahara Spanyol. Kekuasaan Spanyol berlangsung hampir 1 abad, tapi kekuasaannya lebih nominal daripada nyata, setidaknya di awal. Mereka mendirikan pos militer, mengontrol pelabuhan penting seperti La Ayun dan Dakhla, dan sedikit demi sedikit memperluas pengaruh ke pedalaman. Tetapi Sahrawi tetap melawan, kadang lewat perlawanan bersenjata, kadang lewat migrasi dan sabotase. Namun, perlawanan lokal tidak cukup menahan arus eksploitasi. Pada tahun 1947, ditemukan cadangan fosfat dalam jumlah sangat besar di daerah Boukra, menjadikan Western Sahara salah satu sumber fosfat terbesar di dunia. Bagi Spanyol, ini seperti menemukan harta karun tersembunyi, dan bagi penduduk lokal, ini menjadi awal dari penambangan yang akan merampas masa depan mereka. Fosfat bukan hanya pupuk, fosfat adalah senjata geopolitik. Siapa yang menguasai fosfat, menguasai pertanian dunia. Maka, Spanyol mempertahankan wilayah ini mati-matian bahkan ketika negara-negara jajahan lain di Afrika mulai merdeka. Sementara dunia mengutuk apartheid di Afrika Selatan, di Sahara Spanyol, kolonialisme berlangsung dalam diam. Tahun 1960-an adalah dekade harapan. Gelombang kemerdekaan melanda Afrika, Ghana, Nigeria,
Senegal, dan belasan negara lain merdeka. Namun, Western Sahara tetap dijajah. Gerakan nasionalis Sahrawi mulai muncul, dipengaruhi oleh semangat pan-Afrikanisme dan anti-kolonialisme. Mereka tidak ingin sekadar diakui sebagai suku nomaden, mereka ingin dikenal sebagai bangsa. Tahun 1973, Front Polisario, Frente Popular de Liberación de Saguia El Hamra y Rio de Oro, didirikan. Ini bukan hanya organisasi militer, ini adalah janji kolektif. Kami akan mengusir penjajah dengan darah jika perlu. Dengan semangat revolusioner dan dukungan dari Aljazair dan Libya, mereka mulai melancarkan serangan terhadap pasukan Spanyol dan simbol-simbol kolonialisme. Sementara itu, PBB mulai menaruh perhatian. Pada 1963, Western Sahara resmi masuk daftar wilayah yang belum merdeka dan harus didekolonisasi. Tapi Spanyol masih bertahan hingga tekanan internasional dan perang gerilya memaksanya mundur. Saat Spanyol akhirnya siap pergi, dunia seharusnya bersorak. Tapi yang terjadi justru pengkhianatan diplomatik terbesar dalam sejarah Afrika Utara. Alih-alih menyerahkan wilayah itu kepada rakyat Sahrawi, Spanyol diam-diam menandatangani perjanjian Madrid dengan Maroko dan Mauritania. Dalam perjanjian itu, Western Sahara dibagi dua, Maroko mendapat bagian utara, Mauritania bagian selatan. Tidak ada referendum, tidak ada konsultasi, tidak ada hak suara rakyat Sahrawi. Negara yang hampir lahir dibunuh sebelum sempat bernapas. Namun, rencana itu tak berjalan mulus. Front Polisario menolak. Mereka menganggap wilayah itu milik rakyat Sahrawi, bukan Spanyol, bukan Maroko, bukan Mauritania. Maka, perang dimulai. Perang panjang, penuh pengungsian dan kehancuran. Ketika tentara Maroko memasuki kota-kota Sahrawi, bom mulai jatuh. Jet-jet tempur mengebom kamp-kamp sipil. Ribuan warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak, melarikan diri ke timur, ke gurun gersang dekat perbatasan Aljazair. Di sanalah mereka mendirikan kamp pengungsian yang sampai sekarang masih berdiri. Di tengah padang pasir, di bawah tenda darurat dan suhu ekstrim, lahirlah sesuatu yang lebih dari sekadar perlawanan, lahir identitas baru. Seorang pejuang Sahrawi berkata, "Kami kehilangan tanah kami, tapi kami mendapatkan jiwa kami." Pada tanggal 27 Februari tahun 1976, hanya sehari setelah Spanyol resmi mundur, Front Polisario mendeklarasikan berdirinya Republik Arab Sahrawi Demokratik, SADR. Ini bukan deklarasi simbolik. Mereka menunjuk presiden, membentuk kabinet, menetapkan bendera dan konstitusi. Mereka menolak hidup sebagai pengungsi pasif. Negara ini diakui oleh lebih dari 80 negara pada puncaknya, terutama dari Afrika dan Amerika Latin. SADR bahkan menjadi anggota penuh Uni Afrika, satu-satunya organisasi besar yang mengakui kedaulatan mereka secara resmi. Namun pengakuan itu tak pernah cukup. Maroko tetap mengklaim wilayah itu sebagai bagian integral dari kerajaannya. Perang terus berlanjut, bukan hanya di medan perang, tetapi juga di ruang diplomasi internasional. Front Polisario tidak tinggal diam. Dari kamp-kamp pengungsi di Tindouf, mereka melancarkan serangan gerilya ke wilayah pendudukan. Mereka bergerak cepat, menggunakan unta dan truk, menyergap konvoi Maroko dan Mauritania. Mauritania, yang secara ekonomi lebih lemah, tidak sanggup menahan tekanan. Tahun 1979, mereka menandatangani perjanjian damai dan menarik diri dari wilayah yang mereka klaim. Wilayah itu kemudian diambil alih sepihak oleh Maroko. Setelah itu, konflik menjadi perang dua pihak, Maroko dan Front Polisario. Tapi realitas di lapangan makin keras. Maroko mulai membangun Deberem, tembok pasir sepanjang 2.700 km, dilengkapi dengan ranjau, radar, dan pos militer. PBB menyatakan bahwa rakyat Western Sahara berhak menentukan nasib sendiri. Tapi lebih dari 4 dekade berlalu, referendum itu tidak pernah terjadi. Setiap kali hampir terjadi,
Selalu ada sengketa, siapa yang berhak memilih? Apakah imigran Maroko di wilayah pendudukan juga punya hak suara? Sementara itu, perusahaan-perusahaan Eropa menandatangani kontrak dengan Maroko untuk mengeksplorasi fosfat, minyak, dan perikanan, semuanya dari wilayah yang secara hukum belum pernah menjadi milik sah Maroko. PBB hadir. Misi MINURSO, Mission for the Referendum in Western Sahara, didirikan pada 1991. Tapi hingga kini, misi itu belum pernah berhasil menyelenggarakan referendum, bahkan mandatnya tidak mencakup hak asasi manusia. Western Sahara bukan sekadar tanah kosong di peta. Ia adalah luka terbuka yang dibiarkan mengering sendiri. Ia adalah konflik yang begitu lama berlangsung, hingga dunia lupa bahwa ia masih ada. Tapi bagi rakyat Sahrawi, mereka tidak pernah lupa. Setiap tenda, setiap bendera, setiap nyanyian di malam hari adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap penghapusan, perlawanan terhadap lupa, perlawanan terhadap takdir yang dipaksa. Dan ini baru awal cerita. Tahun 1975, ribuan warga Sahrawi berjalan dalam diam menuju timur. Anak-anak digendong, barang-barang ditumpuk di atas keledai dan truk. Langit penuh debu. Pesawat tempur Maroko terus memburu dari udara, menjatuhkan bom napalm dan fosfor putih, senjata yang tak hanya membakar kulit, tetapi juga masa depan. Di gurun Aljazair, mereka akhirnya berhenti. Tidak karena sudah sampai, tapi karena tak ada tempat lagi untuk pergi. Di tanah tak bertuan itu, mereka membangun kehidupan dari nol. Tenda-tenda awal berdiri tanpa listrik, tanpa air bersih. Tapi dari tempat inilah, sebuah pemerintahan lahir, bukan dari istana megah, tapi dari kehendak untuk hidup bermartabat. Kamp Tindouf bukan sekadar pengungsian, ia adalah ibu kota sementara republik yang belum diakui dunia. Ada sekolah, ada rumah sakit, bahkan ada parlemen kecil. Sistem pemerintahan SADR, Republik Arab Sahrawi Demokratik, dibangun dengan struktur yang jelas, presiden, menteri-menteri, dan perwakilan dari setiap kamp. Setiap anak Sahrawi di kamp ini belajar tentang sejarah mereka, bukan dari buku teks kolonial, tapi dari cerita-cerita perjuangan. Di dinding sekolah mereka, terpajang potret pejuang-pejuang yang gugur, bendera SADR, dan peta Western Sahara dengan batas-batas yang diklaim sebagai milik mereka. Mereka mungkin tidak memiliki tanah, tetapi mereka memiliki identitas. Front Polisario tidak pernah hanya menjadi sayap militer. Ia adalah gerakan ideologis, politik, dan sosial. Didirikan oleh mahasiswa Sahrawi di Maroko dan Mauritania yang kecewa terhadap kolonialisme dan pengkhianatan, mereka memilih perjuangan total, revolusi. Ideologi awalnya dipengaruhi oleh sosialisme, anti-imperialisme, dan solidaritas Pan-Afrika. Mereka menyebut diri mereka sebagai suara dari rakyat yang terbuang. Militer SADR, atau yang mereka sebut SPLA, Sahrawi People's Liberation Army, dilatih di padang pasir. Mereka bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan kerasnya gurun, menyerang pos militer Maroko dengan taktik hit and run. Tidak ada pangkalan permanen, tidak ada senjata canggih, tapi ada tekad yang membaja. Sadar bahwa mereka tak bisa menang hanya dengan senjata, Front Polisario membangun sayap diplomatik. Mereka mengirim perwakilan ke Uni Afrika, ke negara-negara Amerika Latin, dan bahkan ke Eropa Timur yang saat itu pro-sosialis. Di tahun-tahun awal, dukungan cukup besar, Kuba, Libya, Aljazair, dan banyak negara Afrika lainnya menyatakan dukungan terbuka terhadap SADR. Pada tahun 1984, SADR diterima sebagai anggota penuh Uni Afrika. Sebagai respons, Maroko keluar dari organisasi itu dan baru kembali pada 2017 setelah tekanan ekonomi dan diplomatik yang panjang. SADR mulai membuka kedutaan besar di beberapa negara sahabat, meskipun mereka tidak memiliki tanah resmi di dalam wilayah yang mereka klaim. Ibarat bayangan negara, tidak tampak nyata, tetapi terasa ada.
Salah satu tonggak terpenting dalam pembentukan SADR adalah penulisan konstitusi mereka. Dokumen ini menyatakan bahwa Western Sahara adalah wilayah tak terpisahkan dari Sahrawi dan bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak. Konstitusi SADR mengatur sistem republik parlementer dengan pemilu berkala. Uniknya, sejak awal, SADR menempatkan perempuan sebagai tulang punggung masyarakat. Dalam Kamkam, perempuan memimpin organisasi sosial, menjadi guru, dokter, bahkan tentara. Sebuah bentuk perlawanan terhadap narasi patriarkal yang sering melekat di kawasan Arab. Perang antara Maroko dan Polisario berlangsung selama 16 tahun. Sementara Maroko membangun tembok pasir dan memperkuat kehadiran militernya, Front Polisario terus melakukan perlawanan gerilya di wilayah selatan dan timur, yang disebut zona pembebasan. Namun, tekanan internasional untuk damai makin kuat. Tahun 1991, setelah perundingan panjang di bawah mediasi PBB, disepakati gencatan senjata dan pembentukan misi MINURSO, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. Misi ini memiliki satu tujuan utama, menggelar referendum kemerdekaan. Tapi hingga hari ini, referendum itu belum pernah diselenggarakan. Alasannya selalu sama, sengketa daftar pemilih, tekanan politik, dan ketidakinginan Maroko kehilangan kendali. Selama masa perang, Maroko membangun struktur militer yang mengubah medan konflik, Deberem, dinding pasir raksasa sepanjang 2.700 km, lengkap dengan pagar berduri, ladang ranjau, radar, dan pasukan bersenjata. Tembok ini tidak hanya memisahkan wilayah yang diklaim Polisario dari yang dikuasai Maroko, tapi juga menjadi simbol pemisahan manusia dan masa depan. Di balik tembok itu, kehidupan berjalan normal di bawah pemerintahan Maroko, ada hotel, pelabuhan, dan bahkan pariwisata. Tapi identitas Sahrawi perlahan dihapus. Sedangkan di sisi lain, di wilayah pembebasan, hanya ada pasir, ladang ranjau, dan pos militer gerilya. Dan di luar kedua wilayah itu, di kamp-kamp pengungsi, ribuan nyawa hidup dalam ketidakpastian. Meskipun dunia internasional jarang memberi sorotan, Front Polisario tidak pernah berhenti menyuarakan perjuangannya. Mereka hadir di forum-forum HAM PBB, di sidang Uni Afrika, bahkan mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan Eropa yang menandatangani kontrak eksploitasi sumber daya dengan Maroko di wilayah sengketa. Mereka juga mulai menyasar generasi muda melalui media sosial, kampanye digital, dan seni. Di kamp pengungsi, para pemuda Sahrawi membentuk kelompok hip-hop, teater jalanan, dan dokumenter. Mereka bercerita tentang kehidupan tanpa negara, tentang hak yang dirampas, dan tentang harapan yang tetap menyala. Kami tidak butuh rasa kasihan. Kami butuh keadilan, ujar seorang aktivis muda dalam sebuah forum di Jenewa. Bagi generasi pertama Polisario, perjuangan adalah soal kemerdekaan. Tapi bagi generasi ketiga, perjuangan adalah tentang identitas. Anak-anak yang lahir di kamp, tumbuh besar tanpa pernah menginjak tanah air, tetapi tahu persis siapa mereka. Mereka diajarkan sejak kecil tentang tahun 1975, tentang pengkhianatan Spanyol, tentang Front Polisario, tentang referendum yang tak pernah datang. Identitas Sahrawi bukan sekadar status kewarganegaraan, itu adalah bentuk perlawanan terhadap dunia yang pura-pura buta. Front Polisario dan SADR mungkin tidak memiliki istana, tentara bersenjata lengkap, atau pengaruh besar di dunia. Tapi mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat, kisah. Kisah bahwa di padang pasir yang luas, ada sekelompok manusia yang tetap berdiri, tetap berharap, tetap menyebut diri mereka bangsa, meski dunia menyebut mereka pengungsi. Di tengah pasir dan politik, lahirlah negeri yang belum diakui. Tapi di hati rakyatnya, ia sudah ada. Karena terkadang, sebuah negara tidak dimulai dari tanah, melainkan dari keyakinan. Di dunia yang sibuk berbicara tentang tembok Meksiko, tembok Berlin, dan pagar Gaza, ada satu tembok yang jarang disebut, padahal ia lebih panjang, lebih senyap, dan lebih mematikan.
De Berem. Tembok pasir ini dibangun oleh Maroko mulai awal 1980-an, membelah padang gurun Sahara menjadi dua realitas yang sangat berbeda. Satu berada di bawah kekuasaan Maroko, satu lagi diklaim sebagai zona pembebasan oleh Front Polisario. Sepanjang 2.700 km, membentang dari utara hingga selatan, De Berem dilengkapi dengan ladang ranjau anti-personil, radar pengintai, menara pengawas, dan barisan militer permanen. Ia bukan sekadar struktur militer, ia adalah simbol dominasi, penghalang mimpi, dan penjara bagi sebuah bangsa. Setelah menduduki wilayah itu pada 1975, Maroko menyadari bahwa perang gerilya dengan Front Polisario tak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan senjata. Maka, mereka mulai mengubah taktik dari perang militer menjadi perang identitas. Mereka memindahkan ratusan ribu warga Maroko ke Western Sahara, memberi mereka insentif, pekerjaan, dan rumah murah. Mereka membangun infrastruktur, bandara, pelabuhan, sekolah. Mereka mengajarkan kurikulum nasional Maroko di sekolah-sekolah. Lambat laun, identitas Sahrawi di wilayah pendudukan mulai terkikis. Nama-nama kota berubah. La Ayoun, ibu kota Western Sahara, menjadi pusat administrasi wilayah selatan Maroko. Di TV nasional, wilayah itu disebut sebagai bagian integral dari kerajaan. Di balik tembok itu, di wilayah pembebasan yang dikuasai Polisario, hidup tetap sulit. Tidak ada listrik tetap, tidak ada jalan beraspal, dan, yang paling menakutkan, ranjau darat. Diperkirakan ada lebih dari 7 juta ranjau tersebar di sepanjang De Berem dan sekitarnya, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu zona dengan kepadatan ranjau tertinggi di dunia. Banyak anak kehilangan kaki saat bermain. Banyak penggembala tewas saat mencari air. Organisasi seperti Landmine Monitor dan ICBL telah berulang kali meminta Maroko untuk membuka akses pembersihan ranjau. Tapi hingga kini, hanya sebagian kecil yang berhasil dibersihkan. Bagi warga Sahrawi, setiap langkah di padang pasir bukan hanya perjuangan hidup, tapi juga tarian di atas kematian yang tersembunyi. Wilayah timur De Berem, yang disebut Front Polisario sebagai zona pembebasan, secara de facto dikuasai oleh SADR. Tidak banyak penduduk tetap di sini. Yang ada hanyalah pos militer, kamp pelatihan, dan jalur logistik dari Aljazair ke wilayah konflik. Meski wilayah ini luas, ia sangat berbahaya. Di samping ranjau, ia juga rawan serangan udara, penyusupan, dan kini mulai terancam oleh kelompok ekstremis bersenjata dari Sahel. Polisario berusaha mempertahankan wilayah ini sebagai simbol eksistensi negara, tapi keterbatasan sumber daya membuatnya lebih menyerupai gurun kosong yang dijaga mimpi. Namun, bagi generasi muda Sahrawi, zona ini punya makna spiritual, tanah yang bebas. Setiap tahun, sekelompok pemuda diberangkatkan dari Kamp Tindouf ke wilayah ini dalam ekspedisi simbolik, menyentuh tanah air yang belum mereka miliki. Pada tanggal 6 September tahun 1991, Front Polisario dan Maroko menandatangani gencatan senjata di bawah mediasi PBB. Perjanjian ini membuka jalan bagi referendum kemerdekaan, sebuah harapan yang sempat membuat dunia percaya bahwa solusi sudah dekat. Tapi seiring waktu, harapan itu membeku. Referendum tak kunjung terjadi. Setiap tahun, delegasi PBB datang dan pergi, menyusun ulang daftar pemilih, membuat laporan panjang, tapi tak ada satupun suara rakyat yang dikumpulkan. Maroko bersikeras agar pemukim Maroko di wilayah pendudukan diikutsertakan. Polisario menolak keras. Kebuntuan terus berulang. Dan sementara para diplomat berdiskusi di ruangan ber-AC di Jenewa dan New York, anak-anak Sahrawi tetap hidup dalam kamp tenda. Maroko sangat aktif mengontrol narasi di wilayah pendudukan. Aktivis pro-Sahrawi sering ditangkap, diintimidasi, atau bahkan hilang. Laporan dari organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi di wilayah ini sangat terbatas. Warga tidak bisa menyebut Polisario tanpa risiko.
Tidak ada bendera SADR. Lagu kebangsaan Sahrawi dilarang. Sekolah tidak mengajarkan sejarah perlawanan, hanya sejarah dinasti Maroko. Di sisi lain, Maroko membanjiri dunia dengan narasi positif, stabilitas, pembangunan, pariwisata. Bahkan wilayah Dakhla dijadikan tujuan surfing internasional. Tapi tak satu pun brosur wisata menyebut bahwa ini adalah wilayah yang sedang disengketakan. Setelah hampir 30 tahun damai semu, konflik kembali meledak pada November tahun 2020. Di kota kecil Guer-Guerat, dekat perbatasan Mauritania, Front Polisario memblokir jalan perdagangan yang dibuka Maroko. Maroko merespons dengan pengerahan militer. Polisario menganggap ini pelanggaran serius terhadap gencatan senjata dan resmi menyatakan kembali status perang. Sejak itu, bentrokan kecil terus terjadi. Meskipun tidak seperti perang besar di masa lalu, suasana kembali memanas. Di media sosial, pemuda-pemuda Sahrawi menyerukan perlawanan generasi baru. Mereka tidak ingin menunggu referendum lagi. Mereka ingin bertindak. Bagi warga Sahrawi, tembok itu bukan sekadar struktur fisik. Ia adalah luka kolektif. Setiap warga tahu bahwa di balik tembok, ada tanah air mereka, tapi tak bisa mereka sentuh. Anak-anak tumbuh dengan peta penuh garis merah. Para orang tua menceritakan desa-desa yang kini berubah nama. Setiap keluarga punya anggota yang hilang, gugur, tertangkap, atau tidak diketahui. Tembok itu menjadi simbol dunia yang pura-pura buta. Karena jika dunia benar-benar peduli, bagaimana mungkin dibiarkan struktur sepanjang ribuan kilometer, penuh ranjau dan militer, membelah bangsa selama setengah abad. Tembok pasir itu sunyi. Ia tidak meledak, tidak viral, tidak dibahas di forum dunia. Tapi ia ada. Ia membelah. Ia menghapus. Ia membunuh diam-diam. Ia adalah bukti bahwa di dunia modern, kolonialisme bisa tetap hidup tidak dalam bentuk bendera asing, tetapi dalam tembok, propaganda, dan diplomasi yang memihak. Tapi di sisi lain tembok itu, meskipun penuh ranjau dan ketidakpastian, suara rakyat Sahrawi terus terdengar. Mungkin tidak sekeras peluru, tapi cukup untuk menggetarkan tanah di bawah kaki dunia yang sudah terlalu lama diam. Karena bagi mereka, tidak ada tembok yang bisa membungkam hak untuk merdeka. Di gurun Aljazair bagian barat daya, suhu siang hari bisa mencapai 50 derajat Celcius, dan malam turun mendadak hingga mendekati beku. Disinilah berdiri 5 kamp pengungsi utama yang menjadi rumah bagi sekitar 175.000 jiwa. Mereka tidak tinggal di barak permanen, melainkan di tenda-tenda yang dirakit dari kain bekas, kayu, seng, dan lumpur. 5 kamp utama diberi nama sesuai dengan kota-kota penting di tanah air mereka. La Ayun, Smara, Ausar, Boujdur, Dakhla. Ironis, karena mereka tak pernah menginjakkan kaki di kota-kota itu. Namun nama-nama ini dijaga agar tak hilang dari lidah, agar tak digantikan oleh peta-peta versi Maroko. Di antara tenda dan debu, hidup berlangsung seperti waktu yang membeku, tanpa negara, tanpa jalan kembali, tanpa janji pasti ke depan. Banyak dari mereka yang kini hidup di Tindouf bukanlah pengungsi dari perang 1975. Mereka adalah anak-anak dari pengungsi, bahkan cucu, generasi ketiga, lahir di kamp, tumbuh di kamp, dan jika tak ada perubahan mungkin juga akan mati di kamp. Mereka tidak tahu seperti apa bau laut di Dakhla. Mereka hanya tahu cerita tentang pohon palem yang bergoyang di angin Samudera Atlantik, tentang pasar kecil di La Ayun, tentang rumah-rumah bata yang dulunya milik kakek mereka. Tapi semua itu seperti dongeng, terlalu jauh untuk dijangkau. Mereka tidak memiliki paspor yang diakui dunia. Mereka tidak bisa bepergian bebas. Jikapun berkesempatan belajar ke luar negeri, dengan beasiswa dari negara sahabat, identitas mereka tetap tidak sah di banyak sistem imigrasi. Mereka adalah warga dari negara yang tidak ada. Meski hidup dalam keterbatasan ekstrim, pendidikan adalah pilar utama dalam kamp-kamp pengungsi. Setiap kamp memiliki sekolah dasar dan menengah,
yang dijalankan oleh para guru lokal dan didukung organisasi internasional. Buku pelajaran dicetak seadanya. Anak-anak belajar bahasa Arab, sejarah Sahara, matematika, dan bahkan politik. Mereka diajarkan bahwa mereka bukan korban, tetapi pewaris perjuangan. Banyak anak-anak Sahrawi dikirim ke Kuba, Spanyol, atau Aljazair untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kuba, secara khusus, memberikan beasiswa bagi ribuan anak Sahrawi sejak 1980-an. Di sana, mereka belajar kedokteran, teknik, dan pendidikan. Namun, tak jarang mereka kembali ke kamp, karena kemana lagi mereka bisa pulang? Sistem kesehatan di kamp-kamp Tindouf sangat bergantung pada bantuan internasional. Obat-obatan datang dari WHO, Palang Merah, dan NGO kemanusiaan. Tapi jumlahnya tidak cukup. Satu rumah sakit pusat menangani puluhan ribu orang. Dokter-dokter terbaik adalah lulusan luar negeri, tapi mereka kekurangan alat, kekurangan ruang, bahkan kekurangan listrik. Penyakit kulit akibat cuaca ekstrim, infeksi pernapasan, malnutrisi anak, dan komplikasi kehamilan adalah masalah utama. Dan ketika pandemi COVID-19 datang, kamp pengungsi menjadi tempat yang sangat rentan. Meski begitu, warga tetap bertahan. Seorang dokter muda, lulusan Kuba, pernah berkata, "Kami tidak punya peralatan canggih, tapi kami punya satu sama lain. Dan itu menyelamatkan lebih dari yang kalian pikirkan." Gurun tidak mengenal hujan, air tidak tersedia secara alami. Setiap liter air minum harus diangkut dari jauh oleh truk-truk tangki dan dijatah per keluarga. Setiap minggu, keluarga menerima air dan makanan dari World Food Programme, WFP, tepung, beras, kacang-kacangan, minyak, susu bubuk, dan gula. Itu pun tidak selalu cukup. Bila ada kekurangan dana dari donor internasional, suplai bisa terganggu berbulan-bulan. Namun warga tetap kreatif. Mereka membuat roti dari tepung kering, memasak dalam pot tanah liat, dan menanam sayuran di greenhouse buatan. Mereka membuat kehidupan dari nyaris ketiadaan. Di tengah semua keterbatasan, perempuan Sahrawi adalah tulang punggung kamp. Merekalah yang mengatur logistik, menjalankan sekolah, rumah sakit, dapur umum, bahkan pemerintahan kamp sehari-hari. Dalam struktur SADR, banyak menteri adalah perempuan. Bahkan beberapa jenderal gerilya berasal dari kalangan perempuan. Perempuan juga memegang kekuatan budaya. Mereka membuat tenun, menyimpan lagu-lagu perjuangan, dan mewariskan bahasa serta identitas Sahrawi kepada anak-anak. Mereka bukan korban. Mereka adalah pengatur ritme kehidupan di negeri tanpa negara ini. Di kamp Tindouf, malam tidak sepi. Ada pertunjukan musik, puisi perjuangan, dan teater jalanan. Ada festival budaya tahunan bernama Visahara, di mana film-film tentang pengasingan dan perlawanan diputar di bawah langit gurun. Anak-anak belajar menulis puisi tentang tanah air yang tak pernah mereka lihat. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan yang tidak pernah dikumandangkan secara resmi di forum internasional. Tapi bagi mereka, itu cukup. Identitas bukan hanya dokumen. Ia adalah apa yang kau nyanyikan di malam hari, saat dunia tidur, kata seorang pemuda Sahrawi yang membuat film dokumenter tentang kampnya. Setiap tahun, beberapa aktivis HAM, jurnalis, dan relawan datang ke kamp. Mereka mendokumentasikan kehidupan di sana, menulis artikel, mengambil foto. Tapi perhatian itu tidak bertahan lama. Dunia cepat bosan. Banyak yang menangis melihat kenyataan di kamp. Tapi lebih banyak yang pulang, menulis cerita pendek, lalu melupakan semuanya. Karena penderitaan yang panjang itu tidak viral. Tapi warga kamp tahu, mereka tidak menunggu belas kasihan. Mereka hanya ingin dunia tahu mereka ada. Arah yang tak jelas, menunggu, bertahan, atau berperang lagi. Generasi muda Sahrawi kini hidup dalam dilema. Haruskah mereka tetap bertahan dalam pengasingan, menunggu referendum yang tak pernah datang? Ataukah mereka harus bangkit dan kembali ke jalur perlawanan bersenjata? Banyak dari mereka kecewa terhadap PBB,
terhadap organisasi internasional, terhadap negara-negara Arab dan Afrika yang pernah berjanji. Mereka mulai meragukan diplomasi. Sejak 2020, ketika gencatan senjata dilanggar di Guerguerat, banyak pemuda Sahrawi mulai berbicara tentang perlawanan bersenjata dengan nada yang berbeda. Jika dulu, perang adalah pilihan pahit karena tak ada diplomasi, kini bagi mereka perang adalah satu-satunya jalan yang masih tersisa. Grup-grup diskusi muncul di media sosial, berisi semangat perjuangan baru. Musik hip-hop bercampur puisi perlawanan. Video pelatihan militer mulai menyebar, bukan hanya sebagai propaganda, tapi sebagai ajakan nyata. Satu kalimat sering terdengar, kalau kita tidak kembali berperang, kita akan punah dalam tenda. Front Polisario memanfaatkan gelombang ini sebagai legitimasi. Mereka menyatakan bahwa Maroko telah melanggar perjanjian, dan bahwa rakyat memiliki hak sah untuk kembali mengangkat senjata. Tapi semua tahu, ini bukan sekadar perang fisik, ini adalah perang kelelahan, perang melawan lupa. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi rakyat Sahrawi di pengasingan adalah status hukum internasional mereka. Mereka bukan pengungsi yang tercatat secara penuh oleh UNHCR, karena mereka tidak melarikan diri dari konflik dalam arti tradisional, mereka adalah bangsa yang dipindahkan. Mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang diakui. Paspor SADR tidak diterima oleh sebagian besar negara. Banyak yang hanya memiliki dokumen sementara dari Aljazair, dan itu pun sangat terbatas mobilitasnya. Bayangkan, kamu lahir, tumbuh, dan menjadi dewasa, tapi tak ada sistem pemerintahan dunia yang mengakui bahwa kamu warga dari manapun. Kamu tidak bisa membuka rekening bank, tidak bisa membeli tiket pesawat, tidak bisa melamar pekerjaan resmi. Kamu tidak terlihat di mata dunia. Bantuan dari organisasi dunia seperti WFP, UNICEF, dan UNHCR terus mengalir, meski tak selalu cukup. Tiap tahun, kam-kam di Tindouf masih bergantung pada donasi pangan dan obat-obatan. Beberapa negara seperti Spanyol, Swedia, dan Norwegia mengirim relawan dan logistik. Tapi jumlahnya sangat kecil dibanding kebutuhan. Kadang, dalam bencana alam atau konflik baru di dunia, perhatian beralih. Dan kam Sahrawi kembali dilupakan. Mereka jadi seperti kaset usang yang diputar hanya saat PBB perlu membuktikan mereka peduli. Kami bukan proyek bantuan. Kami adalah negara yang terperangkap dalam tunggu yang tak berakhir, ujar seorang pejabat SADR dengan getir. Ratusan pemuda Sahrawi telah belajar di Universitas Kuba, Aljazair, Venezuela, bahkan beberapa di Eropa. Mereka belajar kedokteran, teknik, sosiologi, dan hukum internasional. Mereka pulang ke kam, membawa harapan dan pengetahuan. Tapi yang mereka temui adalah klinik tanpa alat medis, sekolah tanpa internet, wilayah tanpa tanah. Ironi pendidikan, mereka tahu betapa tidak adilnya sistem ini, tapi tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Mereka menjadi generasi paling terdidik dalam sejarah Sahrawi dan juga generasi paling frustrasi. Beberapa inisiatif kecil mulai muncul. Warga membuat kerajinan tangan untuk dijual ke luar negeri, karpet, gelang, tenunan khas Sahara. Ada pula proyek peternakan kecil dan taman hidroponik yang dibangun dengan bantuan NGO Spanyol. Anak-anak muda mendirikan koperasi untuk menjual madu, sabun alami, dan produk olahan susu unta. Tapi semua ini tidak bisa menutupi fakta besar. Tanpa kedaulatan, tidak ada ekonomi yang bisa berdiri. Mereka tidak bisa berdagang bebas, tidak bisa mengakses pasar internasional, tidak punya izin ekspor. Yang mereka miliki hanyalah kemauan bertahan, dan itu, meski luar biasa, punya batas. Mereka yang tinggal di kam-kam sering ditanya, "Kalian akan tinggal di sini sampai kapan?" Mereka menjawab dengan tenang, kadang getir, kadang bangga, "Sampai tanah kami bebas." Tapi di balik jawabannya, ada pertanyaan yang mereka simpan sendiri. Bagaimana jika itu tak pernah terjadi? Bagaimana jika 10, 20, 30 tahun lagi, anak-anak mereka masih dilahirkan di tenda, tumbuh besar di sekolah kam,
menikah di bawah langit yang sama, lalu menua di negeri yang tidak pernah benar-benar ada. Western Sahara adalah cerita tentang manusia yang hidup tanpa negara. Tapi lebih dari itu, ini adalah kisah negara yang hidup tanpa tanah. Kam-Kam di Tindouf adalah bukti bahwa manusia bisa bertahan dari segalanya, dari pengkhianatan, kelaparan, ketidakadilan, dan bahkan penghapusan identitas. Tapi tak ada manusia yang bisa bertahan dari dilupakan. Dan itulah yang paling ditakuti rakyat Sahrawi. Bukan kematian, bukan perang, tapi menjadi titik buram di peta dunia. Karena jika dunia berhenti berbicara tentang mereka, maka mereka benar-benar akan lenyap. Bukan karena kalah, tapi karena tak lagi diingat. Tahun 1991 adalah tahun yang menciptakan harapan baru. Setelah 16 tahun perang antara Front Polisario dan Maroko, akhirnya gencatan senjata disepakati. PBB turun tangan secara langsung, membentuk misi bernama MINURSO, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. Tugas utama MINURSO sangat jelas: melakukan survei populasi, menyiapkan daftar pemilih yang sah, menyelenggarakan referendum, memilih antara merdeka atau bergabung dengan Maroko. Dunia menyambut ini sebagai kemajuan besar. Di kam-kam pengungsi, bendera-bendera SADR dikibarkan tinggi. Warga menggantungkan harapan pada masa depan yang akhirnya bisa mereka pilih sendiri. Tapi tahun-tahun berikutnya membuktikan bahwa janji itu, seperti banyak janji lainnya dalam sejarah Sahara, adalah janji yang menggantung di angin. Masalah paling pelik sejak awal adalah soal daftar pemilih. PBB harus menentukan siapa yang benar-benar warga asli Western Sahara, karena hanya mereka yang berhak ikut referendum. Tapi Maroko menyatakan bahwa para pemukim baru yang mereka bawa masuk juga harus dihitung. Sebaliknya, Polisario menegaskan bahwa hanya mereka yang berasal dari suku-suku asli Sahrawi, termasuk yang kini hidup dalam pengungsian di Tindouf, yang boleh memilih. Proses identifikasi menjadi kacau. Ribuan klaim ganda, bukti silsilah yang sengaja dihilangkan atau digandakan, ketegangan diplomatik di setiap tahap proses. MINURSO tersandera. Mereka tak bisa bergerak. Laporan-laporan PBB menjadi dokumen yang semakin diplomatis, semakin kabur, dan semakin tidak menjawab persoalan. Mengapa PBB gagal menyelenggarakan referendum meski mandatnya jelas? Jawabannya rumit dan politis. Maroko adalah sekutu penting bagi banyak negara barat. Ia menjadi benteng stabilitas di Afrika Utara, melawan ekstremisme, dan membuka pintu investasi. Perusahaan-perusahaan Eropa dan AS memiliki kontrak eksplorasi fosfat dan perikanan di Western Sahara. Menentang klaim Maroko berarti merugikan kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, Aljazair, pendukung utama Polisario, memiliki hubungan renggang dengan Barat. Dukungan terhadap SADR pun mulai dianggap bagian dari geopolitik regional, bukan kemanusiaan. Kesimpulannya, referendum ditunda terus-menerus. Dan seperti pepatah lama mengatakan, penundaan adalah bentuk penolakan yang sopan. Tahun 2007, Maroko mengajukan proposal baru. Western Sahara akan diberikan otonomi luas, tapi tetap di bawah kedaulatan Maroko. Artinya, mereka bisa mengatur pendidikan, budaya, bahkan sebagian anggaran, tapi tidak bisa memisahkan diri. Bagi dunia barat, proposal ini terdengar masuk akal. Banyak negara seperti Prancis dan Amerika Serikat mendukungnya secara tidak langsung. Tapi bagi Polisario, itu penghinaan. Mereka bukan minta otonomi, mereka minta referendum. Karena sejak 1960-an, itulah prinsip yang ditetapkan PBB sendiri. Hak menentukan nasib sendiri. Menolak referendum berarti mengkhianati prinsip dasar dekolonisasi. MINURSO, meski telah ada sejak 1991, menjadi salah satu misi PBB yang paling dikritik. Alasannya, tidak punya mandat untuk memantau pelanggaran HAM, tidak bisa mencegah eksploitasi sumber daya,
tidak bisa menekan Maroko atau Polisario secara setara, tidak pernah menyelenggarakan referendum yang menjadi tujuan utamanya. Aktivis menyebut MINURSO sebagai misi, tanpa gigi, tanpa suara, tanpa nyawa. Satu-satunya hal yang terus mereka lakukan adalah memperbarui laporan tahunan dengan kalimat yang semakin hambar dan diplomatis. Di luar diplomasi resmi, ada gerakan aktivisme akar rumput yang mulai mendunia. Di Eropa, mahasiswa menggelar protes. Di Afrika Selatan, tokoh-tokoh revolusioner seperti Nelson Mandela menyatakan solidaritas. Di Amerika Latin, seniman dan penulis menyuarakan dukungan terhadap rakyat Sahrawi. Beberapa selebritas seperti Javier Bardem dan Penelope Cruz ikut memproduksi film dokumenter tentang kehidupan di Camp Tindouf. Gerakan BDS, boykot, divestment, sanctions terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Western Sahara mulai digerakkan. Namun kekuatan masyarakat sipil terbatas. Mereka bisa menarik perhatian sesaat, tapi kekuasaan tetap berada di tangan negara dan korporasi. Pada tahun 2020, setelah hampir 3 dekade tanpa konflik besar, segala kesabaran itu pecah. Di Guer-Guerat, wilayah perbatasan dekat Mauritania, Maroko membangun jalan perdagangan tanpa persetujuan PBB. Polisario memandang ini sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian 1991. Blokade terjadi, pasukan Maroko masuk, dan sejak saat itu, gencatan senjata resmi dinyatakan berakhir. Front Polisario kembali menyatakan status perang aktif. Bentrokan berskala kecil dan menengah mulai terjadi lagi di sekitar Deberem. Serangan roket, penyergapan konvoi, dan propaganda digital menjadi wajah baru konflik. Generasi muda Sahrawi, yang selama ini hanya mengenal hidup sebagai pengungsi, kini menyaksikan atau bahkan ikut perang sendiri. Haruskah tetap percaya pada referendum? Pertanyaan besar mulai muncul. Apakah referendum masih mungkin terjadi? Setelah lebih dari 30 tahun penundaan, dengan situasi global yang tidak berpihak, dan pengakuan diplomatik terhadap SADR yang terus menyusut, banyak yang mulai kehilangan keyakinan. Bahkan di dalam Camp Tindouf, suara-suara sarkastik mulai terdengar. Referendum, itu mitos, seperti hujan di gurun. Tapi di sisi lain, rakyat Sahrawi tidak ingin menyerah pada amarah. Mereka ingin kemenangan yang adil, bukan balas dendam. Mereka tahu bahwa merdeka melalui kekerasan akan memicu lebih banyak perang. Tapi menunggu selamanya juga membunuh mereka perlahan. Western Sahara telah dijanjikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Tapi hingga hari ini, tak satu pun suara pernah dihitung. Tidak ada kotak suara, tidak ada bilik, tidak ada pengakuan. Hanya janji yang menguap di tengah suhu gurun. Dan di antara pasir, tenda, dan tembok ranjau, sebuah bangsa terus bertanya, apa artinya punya hak jika dunia tak pernah memberimu kesempatan untuk menggunakannya? Mereka tidak meminta banyak, mereka hanya ingin memilih. Dan untuk itu, mereka telah menunggu lebih dari separuh abad. Western Sahara bukan sekadar sengketa tanah. Ia adalah cermin dari kepentingan global yang saling bertabrakan. Konflik ini terus hidup karena ada negara yang enggan kehilangan sekutu, ada perusahaan yang enggan kehilangan profit, dan ada sistem internasional yang terlalu lemah untuk berkata, cukup. Masalahnya bukan hanya Maroko versus Polisario. Masalahnya adalah bagaimana konflik ini menjadi terlalu nyaman bagi dunia untuk dibiarkan menggantung. Maroko memainkan kartu diplomatiknya dengan sangat cerdas. Mereka menjalin hubungan erat dengan Prancis dan Spanyol, menjadi mitra penting AS dan Uni Eropa dalam isu imigrasi, terorisme, dan perdagangan. Menjadi pion strategis dalam persaingan Barat dengan Tiongkok dan Rusia di Afrika. Selain itu, Maroko mempraktikkan strategi ekonomi pendudukan. Mereka memberi konsesi tambang fosfat kepada perusahaan asing, menjual hak eksploitasi ikan ke negara-negara Eropa, membangun proyek pariwisata di kota-kota pesisir seperti Dakhla. Sebagai imbalan,
Banyak negara berpura-pura tidak melihat bahwa wilayah itu sebenarnya belum diselesaikan secara hukum. Bahkan pada 2020, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump secara sepihak mengakui kedaulatan Maroko atas Western Sahara sebagai imbalan atas normalisasi hubungan Maroko dengan Israel. Spanyol, bekas penguasa kolonial Western Sahara, memiliki tanggung jawab sejarah. Tapi kenyataannya, mereka bermain aman. Mereka menghindari posisi tegas. Mereka takut hubungan dagang dan imigrasi dengan Maroko terganggu. Mereka menyeimbangkan hubungan dengan Polisario secara simbolik, tapi tidak substantif. Bahkan ketika para aktivis Sahrawi tinggal di Spanyol, atau anak-anak Sahrawi dikirim ke Spanyol untuk bersekolah, pemerintah tetap menjaga jarak dari pengakuan resmi terhadap Republik Sahrawi. Spanyol ingin melupakan masa lalunya, tapi Sahrawi tidak bisa melupakan bahwa Spanyol lah yang meninggalkan mereka tanpa perlindungan pada 1975. Prancis adalah sekutu diplomatik utama Maroko. Di Dewan Keamanan PBB, Prancis kerap menjadi penghalang bagi proposal-proposal yang mendukung penguatan hak Sahrawi. Alasannya sederhana, Prancis punya kepentingan bisnis di Maroko. Prancis mengandalkan Maroko dalam operasi kontra terorisme di wilayah Sahel dan Sahara. Dan Prancis melihat stabilitas monarki Maroko sebagai benteng melawan fundamentalisme. Akibatnya, dalam setiap voting, frasa "hak menentukan nasib sendiri" selalu dibungkus diplomasi yang ambigu. Aljazair menjadi tuan rumah kamp pengungsi Sahrawi dan pendukung utama Front Polisario. Namun, di mata sebagian negara, dukungan Aljazair dinilai tidak murni kemanusiaan, melainkan bagian dari rivalitas dengan Maroko. Sejak Perang Pasir 1963 antara Aljazair dan Maroko, kedua negara terus bersaing memperebutkan pengaruh di Afrika Utara. Western Sahara menjadi panggung perpanjangan dari konflik ini. Tapi di tengah semua kepentingan, rakyat Sahrawi yang paling menderita. Karena mereka seperti bidak dalam permainan catur antara dua kerajaan tetangga. Pada 1980-an, Republik Arab Sahrawi Demokratik, SADR, sempat diakui oleh lebih dari 80 negara, mayoritas dari Afrika dan Amerika Latin. Mereka bahkan menjadi anggota penuh Uni Afrika. Tapi sejak itu, angka itu menyusut. Banyak negara membekukan atau menarik pengakuan mereka karena tekanan diplomatik dari Maroko, janji bantuan ekonomi, perubahan pemerintahan yang lebih pragmatis. Kini, hanya sekitar 40-an negara yang masih mengakui SADR secara resmi. Negara kami hidup di udara. Kami punya kedutaan, tapi tidak punya tanah, kata salah satu diplomat muda Sahrawi di Addis Ababa. Western Sahara jarang muncul di media arus utama. Mengapa? Karena tidak ada ledakan besar yang menarik klik. Karena tidak ada selebritas besar yang menyuarakan secara konsisten. Karena tidak ada video viral yang cukup mengganggu rasa nyaman audiens. Konflik ini terlalu panjang, terlalu rumit, terlalu membosankan untuk berita cepat. Ia menjadi seperti konflik Palestina, tapi tanpa sorotan. Western Sahara kaya akan fosfat, salah satu cadangan terbesar di dunia. Ikan, wilayah lautnya sangat produktif. Potensi energi terbarukan, seperti angin dan matahari. Maroko telah menandatangani kontrak besar dengan perusahaan asing, bahkan dari negara-negara yang secara hukum tidak berhak mengeksploitasi wilayah yang disengketakan. Mahkamah Eropa pernah menyatakan bahwa sumber daya di Western Sahara tidak boleh digunakan tanpa persetujuan rakyat Sahrawi. Tapi putusan ini sering diabaikan atau dimanipulasi. Hukum internasional tunduk pada kekuatan ekonomi, dan rakyat Sahrawi kembali menjadi korban transaksi yang tidak pernah melibatkan suara mereka. Konflik Western Sahara bukan hanya soal peta dan pasir. Ini soal bagaimana dunia memutuskan siapa yang pantas diperjuangkan dan siapa yang boleh dilupakan. Sementara kekuatan besar saling menjaga kepentingan, sebuah bangsa tetap tinggal di tenda, menanti suara mereka diakui, dan berharap dunia suatu hari punya keberanian untuk memihak pada keadilan. Karena dalam konflik ini,
Diamnya dunia bukan netralitas, tapi persetujuan diam-diam terhadap ketidakadilan. Ada tempat di peta yang tak diwarnai dengan jelas. Di sanalah, sejak hampir setengah abad lalu, sekelompok manusia mencoba membangun kehidupan tanpa kepastian, menata harapan dari sisa pengkhianatan sejarah. Western Sahara bukan hanya konflik lama yang belum selesai. Ia adalah luka terbuka dunia modern. Luka yang terus berdarah, namun terlalu sunyi untuk membuat geger. Bayangkan hidup di sebuah tenda, di mana kartu identitasmu tak dikenal oleh sistem, di mana anak-anakmu lahir tanpa negara, dan mungkin juga akan mati dalam kondisi yang sama. Di mana semua yang kau miliki, cerita, lagu, bahasa, sejarah dianggap ilusi oleh mereka yang menguasai tanahmu. Tapi mereka bertahan, di tengah terik, di bawah debu, di antara ladang ranjau dan janji palsu, mereka tetap menyanyikan lagu kebangsaan, menggambar bendera di dinding tenda, dan mengajari anak-anak mereka tentang tanah yang belum pernah mereka lihat. Semua sudah tahu, PBB tahu, Uni Eropa tahu, pemerintah-pemerintah besar dunia tahu. Tapi, tahu bukanlah jaminan bahwa sesuatu akan berubah. Dunia terlalu rumit, katanya. Ada terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak diplomasi, terlalu banyak kompromi. Terlalu banyak alasan untuk tidak memilih kebenaran. Setiap generasi baru Sahrawi mungkin tumbuh dengan lebih sedikit harapan. Tapi mereka juga tumbuh dengan lebih banyak pertanyaan. Mereka tidak diam, mereka tidak lupa, mereka tidak mati rasa. Banyak dari mereka belajar, membaca, menulis, membuat film. Mereka melawan, bukan hanya dengan senjata, tapi dengan ingatan dan identitas. Mereka mengubah tenda menjadi sekolah, mengubah padang pasir menjadi tempat diskusi, mengubah kehilangan menjadi kekuatan. Kisah rakyat Sahrawi adalah kisah umat manusia, tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan menggantikan keadilan, tentang bagaimana sistem internasional bisa gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Dan pertanyaannya bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita. Apakah dunia ini masih menyisakan ruang bagi keadilan tanpa syarat? Atau hanya untuk mereka yang punya pengaruh dan paspor yang kuat? Suatu hari nanti, mungkin dunia akan berubah. Mungkin akan ada referendum, mungkin akan ada kemerdekaan, mungkin akan ada perdamaian sejati, atau mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, selama masih ada satu anak kecil Sahrawi yang bertanya, "Kenapa aku tak punya negara?" maka perjuangan itu belum mati. Dan selama tenda-tenda itu masih berdiri, selama lagu-lagu itu masih dinyanyikan, selama pasir itu masih menyimpan jejak kaki pengungsi yang tak pernah pulang, maka mimpi itu akan terus hidup. Western Sahara bukan cerita yang selesai. Ia adalah bab yang terus tertulis, dengan tinta keputusasaan, tapi juga dengan kalimat panjang dari keteguhan. Semoga suatu hari nanti, tenda-tenda itu bisa dibongkar. Bukan karena badai, tapi karena tak lagi dibutuhkan. Karena rakyatnya sudah pulang. Karena tanah itu akhirnya punya tuan yang sah. Mereka yang selama ini dijanjikan tempat di dunia. Kita baru saja menyusuri tanah yang tak ada dalam daftar liburan. Kita menyimak suara dari bangsa yang hidup di antara tenda dan pasir, yang ditinggalkan sejarah, dilupakan diplomasi, dan diabaikan dunia. Tapi mereka tidak diam, mereka bernyanyi, mereka mendidik, mereka bertahan. Karena mereka percaya bahwa menjadi manusia adalah hak, bukan hadiah. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bagikan video ini, bukan untuk viral, tapi agar dunia tahu bahwa Western Sahara belum selesai. Berikan like, bukan untuk algoritma, tapi sebagai bentuk kecil solidaritas untuk mereka yang tak pernah punya suara di ruang-ruang resmi dunia. Tinggalkan komentar, katakan apa yang kamu pikirkan. Bicaralah, karena diam adalah bentuk lain dari pengkhianatan. Subscribe channel ini, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah lain dari sudut-sudut dunia yang terlupakan, tapi tetap hidup. Sampai hari ini, di sudut padang pasir Aljazair,
bendera Republik Sahrawi masih dikibarkan. Bukan di atas istana, tapi di atas tenda. Karena mimpi, ternyata tidak butuh tanah untuk tumbuh, hanya butuh keyakinan untuk tidak menyerah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.